Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afzal dari Sekolah Dasar 2 nomor 2. Jadi kali ini saya akan memberitahu kalian apa sih hal-hal bertahan hidup yang harus kamu kuasai untuk selamat di alam liar. Saat kita terjebak di hutan, yang pertama harus dilakukan ialah jangan sampai kalian panik. Karena ketika kalian panik, kalian tidak bisa berpikir jernih. Kalian juga nanti akan lebih ceroboh dan itu bisa menimbulkan malah kecelakaan buat kalian. Yang kedua ada menemukan lokasi bermalam yang aman. Kalian harus mencari apa saja yang kalian bisa manfaatkan untuk bermalaman. Kalian bisa memanfaatkan gua, bisa memanfaatkan pohon besar, bisa memanfaatkan pohon tumbang, ataupun kalian bisa membuat bivak sendiri. Yang ketiga, kalian harus bisa mendirikan bivak. Bivak walaupun sederhana tapi itu bisa membantu kalian untuk bermalam ataupun terhindar dari hujan dan panas. Bivak dibagi menjadi dua, yaitu bivak alami dan bivak buatan. Bivak alami yang seperti saya sebutkan tadi, ada yang namanya bivak buat dari gua, dari pohon tumbang, dari pohon besar berlubang. Yang kedua ada yang namanya bivak buatan. Bivak buatan kalian bisa buat bivak menggunakan alat-alat seperti yang kalian bawa seperti mantel dan tali, ataupun bisa menggunakan apapun yang bisa melindungi kalian dari hujan. Oke, jadi kali ini kita akan membuat bivak yang sederhana tapi bisa melindungi kita dari panasnya matahari dan hujan. Oke, bisa dengan yang penting ada yang namanya pohon juga untuk sebagai tenaga buat mendirikan bivak. Bisa kita tarik. Kita menggunakan tali pramuka karena seadanya. Menggunakan tali pramuka, kita menggunakan tali bakar dan kita kaitkan dengan sini. Untuk atasan sudah jadi, ini sudah bisa diisi dengan mantel. Step 2 kita bikin dua dan bawahannya dan terletak. Kita menggunakan katak atau apa yang kalian butuhkan tadi.
ya. Contoh bebas sederhana yang mungkin nanti bisa menyelamatkan kalian saat terjebak di hutan, karena saat terjebak di hutan itu ada yang namanya resiko penyakit yang disebabkan karena ketimbunan. Nah itu saat kalian berjalan ya bahaya apabila langsung terkena kalian terus kalian kedinginan, itu bisa menyebabkan penyakit yang namanya hipotermia. Hipotermia itu sangat bahaya karena hipotermia itu bisa mematikan kalau tidak segera ditolong, karena di hutan tidak ada yang menolong. Itu sangat bahaya, bisa menimbulkan kematian. Jadi membuat bivak ini sangat berguna kalau misalkan kalian tersesat di hutan. Oke. Perlu diingat, hipotermia adalah pembunuh utama jika kamu terlempar di daerah bercuaca dingin seperti gunung, hutan yang tinggi. Supaya selamat, kamu perlu membutuhkan bivak yang seperti tadi. Apabila hujan tidak kedinginan, apabila dingin kamu bisa lumayan menghangatkan tubuh kalian. Yang keempat, menyalakan api. Kalian saat apapun kalian bawa korek yang namanya korek, karena korek itu penting saat kita tersesat di hutan. Apabila ada korek itu bisa menyelamatkan nyawa kalian. Saat kamu di alam bebas ketika hari mulai malam, sebaiknya nyalakanlah api. Api berguna untuk penerangan dan meningkatkan semangat psikologis, memasak makanan, minuman, menghangatkan tubuh, mengusir hewan buas, dan membuat tanda atau kode. Kamu bisa menyalakan api dengan korek api. Yang kelima, kalian harus mencari air. Untuk memastikan sumber air itu tidak beracun, dapat dilihat dari bekas jejak binatang yang ada di sekitarnya. Jika banyak jejak binatang, kalian bisa minum air tersebut. Contohnya jejak merah dan lain-lain. Air juga bisa diperoleh dengan memotong akar-akar pohon yang ada di hutan. Setetes jenis tetes air yang keluar dari potongan akar itu dapat dikumpulkan dengan wadah yang ada. Lumut juga merupakan sumber air. Dengan lumut tersebut diperas juga akan menghasilkan air. Kalian juga bisa menghasilkan air dari embun pohon. Kita tadami dengan plastik, nanti embunnya itu akan jatuh. Kalian bisa mendapatkan air dari embun pagi ataupun embun setelah hujan dengan cara mengumpulkan di plastik. Gunakan plastik seadanya, aliran samaan, daun, dan disalin.
tetes demi tetes itu bisa menunjang hidup kalian di hutan dan sambil menunggu pertolongan. Oke, sekian. Yang ketujuh ada mencari tumbuhan yang bisa dimakan. Kalian harus mencari tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk makanan. Contohnya ada buah-buahan dan dalam situasi di mana tujuan utamamu adalah bertahan hidup, tidak usah muluk-muluk berniat berburu hewan liar. Jangankan rusa, kelinci saja sudah susah. Gantungkan hidupmu pada hewan-hewan kecil kayak seperti ikan, belalang, tapi karena kata haram tidak boleh, dan kadal haram juga. Namun pilihan paling aman adalah dengan tumbuh-tumbuhan. Kamu bisa mengonsumsi rotan, rebung, dan semanggi dan paku-pakuan. Ada beberapa cara untuk mengenali tumbuhan apa saja yang dapat dimakan tanpa membuat efek samping. Dapat dilihat dari warnanya. Apabila warnanya mencolok itu tidak boleh dimakan. Yang terakhir, kalian harus membuat sinyal SOS. Kalian bisa menggunakan api yang dibaluri sesuatu yang bisa membesarkan api dan menghasilkan asap yang banyak. Itu bisa mengirim sinyal apabila ada yang di atas. Itu nanti akan melihat bahwa itu ada sebuah kehidupan dan bisa menolong kalian. Yang kedua, bisa juga dengan memantulkan cahaya menggunakan kaca ataupun apa yang bisa berkilau. Yang ketiga, bisa membuat tulisan SOS apabila kalian terdampar di pantai, di pulau. Kalian bisa membuat SOS menggunakan batu ataupun ditulis menggunakan sebuah kayu. Oke, sekian ilmu survival yang mungkin tidak berguna dan berguna ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya Muhammad Afrizal, pilih nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.